Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan dimainkan besok sore mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion GBLA Bandung. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dua tim ini untuk sementara berada di zona papan atas dan juga permainan dari dua tim ini telah berubah total musim ini. Jika Persib Bandung sebelum dilatih oleh Luis Milla lebih sering mengandalkan umpan-umpan crossing ketika menyerang, maka setelah dilatih oleh Luis Milla, Persib bermain dengan variasi serangan. Artinya tidak selalu menyerang dari sayap, tapi juga bisa bermain secara kreatif dari lini tengah. Maka itu kita bisa melihat peningkatan produktivitas dari para pemain Persib. Yang pertama adalah David da Silva, dan kedua adalah Ciro Alves. Sedangkan Persija Jakarta, sejak dilatih oleh Thomas Doll, para pemain mereka fokus untuk bermain bola dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi tidak seperti musim lalu, Persija Jakarta yang lebih sering mengandalkan long ball passing, maka musim ini para pemain Persija fix hanya fokus untuk membangun serangan dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Dan kita juga bisa melihat perubahan yang signifikan dari kedua tim adalah dari peningkatan level permainan dari para pemain mereka. Lihat saja Rico Simanjuntak sudah bisa mencetak 2 gol. Pemain-pemain asing dari Persija juga telah memberikan kontribusinya meskipun mereka belum konsisten. Ada Kremencik yang telah mencetak 5 gol. Ada Abdullah Yusuf Helal yang telah mencetak 5 gol. Ada Hanno Berens yang telah mencetak 4 gol. Ada Syarien Abimanyu yang sering memberikan assist. Ada Hanif Syabandi yang bisa melakukan pressing di tengah. Ada Kudela yang bisa naik turun. Bukan saja untuk pressing, tapi juga untuk membantu serangan. Ada Ferrari, pemain muda yang semakin matang. Ada Nico yang permainannya semakin menawan. Ada Ginanjar Wahyu yang telah mencetak gol bagi Persija Jakarta. Sedangkan di Persib Bandung, kedalaman skuad mereka lebih merata dari segi pengalaman. Memang Persib Bandung belum banyak mencatatkan clean sheet. Jika saya tidak salah, sejak dilatih oleh Luis Milla, mereka hanya 2 kali clean sheet. 1 kali lagi ketika masih dilatih oleh Robert Rene Alberts, jika saya tidak salah ya. Tapi, mereka selalu bisa membalas gol dari tim lawan. Artinya memang tim ini sulit ditebak pola serangannya. Meskipun memang Persib masih ada kelemahan. Apa kelemahan dari Persib Bandung? Ketika para pemain tim lawan itu bisa langsung berhadapan dengan lini pertahanan dari Persib Bandung. Saya sering melihat ada kepanikan yang bisa tercipta di ruang pertahanan dari Persib ketika mereka langsung berhadapan dengan para pemain tim lawan. Dan juga dari Persija Jakarta memang mereka telah banyak mencatat clean sheet. Dari 16 pertandingan mereka telah mencatat total 7 clean sheet. Tapi juga bukan berarti defense mereka solid, enggak. Jika teman-teman sering nonton pertandingan-pertandingan dari Persija, maka kalian bisa perhatikan bahwa lini pertahanan mereka masih bisa ditembus, bahkan sering ditembus. Cuma performa dari penjaga gawang mereka, Andri Tani, lagi bagus-bagusnya. Sampai memasuki pekan ke-17 ini teman-teman, pekan ke-16 ya, setelah pekan ke-16 ini atau setelah 16 pertandingan, Andri Tani telah melakukan lebih dari 50 kali penyelamatan loh teman-teman. Artinya memang dia pemain yang sangat amat penting di Persija Jakarta dan tentunya tidak tergantikan. Dan juga kita tahu bahwa Thomas Doll dengan perlahan-lahan mulai mengubah karakter dari para pemain Persija Jakarta yang tampak lebih disiplin sekarang ketika mereka bermain. Mereka harus memainkan kombinasi passing dulu. Jadi istilahnya gak bisa gerasa gerusuk. Dari Persib Bandung juga mirip seperti itu. Cuma memang bedanya Persib Bandung lebih mengandalkan ball possession. Jadi para pemain Persib itu lebih bersabar teman-teman dan lebih lama menguasai bola, terutama di lini tengah. Baru kemudian diproses untuk membangun serangan ke lini depan. Maka itu, ketika para pemain Persib lebih lama menguasai bola, maka David da Silva jarang turun menjemput bola. Maka itu David da Silva telah mencetak belasan gol. Jika saya tidak salah 12 gol. Jika saya salah, silakan kalian kan bisa koreksi. Ada kolom komentar di bawah konten ini. Jadi memang kita bisa melihat peran besar dari dua pelatih kelas dunia ini ya teman-teman. Nah yang saya ingin menunggu apakah Luis Milla akan tetap mengandalkan formasi andalannya dengan skema 3 center back atau mungkin dia pakai skema 4 pemain bertahan dan menumpuk lebih banyak pemain di tengah. Karena kita tahu bahwa
Salah satu kekuatan dari Persija adalah untuk membangun transisi positif yang cepat. Jadi jangan sampai Persib Bandung itu kekurangan jumlah pemain ketika Persija membangun counter attack. Sedangkan dari Thomas Doll, ya dia juga pernah sih mengubah formasi. Dari terus memakai skema 3 center back, pernah juga memakai skema 4 pemain bertahan, bahkan 5 pemain bertahan. Kalau nggak salah tuh pertandingan pembuka dan pertandingan lawan Dewa ya, kalau nggak salah ya, saya sudah lupa. Kalau nggak salah tuh main pakai 5 pemain bertahan, meskipun ya 2 fullback itu sering juga ketika menyerang bermain sebagai wingback. Dan kekuatan dari kedua tim ini memang berada di sektor sayap, teman-teman. Baik Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Dan tampaklah begitu banyak pemain muda yang mulai bersinar di masing-masing tim. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di konten dari channel YouTube Triple B tentang Luis Milla, bahwa dia akan sering mengorbitkan pemain-pemain muda, dan itu dia lakukan kan. Kakang Rudianto diberikan menit bermain, Beckham Putra diberikan peran lebih besar, Robbie Darwish diberikan menit bermain, ada Arsan ya kalau nggak salah yang namanya ya. Ini pemainnya bagus banget nih teman-teman. Nih future star nih dari Persib nih. Dengerin omongan saya, ini future star nih. Dia memang perlu diberikan menit bermain secara perlahan-lahan, tapi dia juga harus memahami bahwa peran dia itu adalah untuk build up, dan peran dia adalah untuk melakukan pergerakan dengan dan tanpa bola. Jadi pemain ini harus aktif ya, karena beda nih peran dia. Jadi jangan sampai dia hanya fokus untuk membawa bola, tapi dia juga harus fokus melakukan pergerakan tanpa bola. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Jadi dengan begitu banyak perlahan-lahan pemain-pemain muda yang muncul di skuad Persib Bandung, tentu mereka akan punya fondasi yang lebih kuat lagi. Dan dari Persija Jakarta memang dari kedalaman skuad mereka kalah dari segi pengalaman dibandingkan Persib Bandung ya, karena Persib Bandung kan kedalaman skuadnya lebih baik ya. Tapi Persija Jakarta ini perlahan-lahan juga para pemain mudanya mulai menunjukkan performa mereka. Seperti ada Ginanjar Wahyu yang telah mencetak gol, Niko permainannya mulai lebih rapi ya, nggak terlalu terburu-buru memberikan umpan. Walaupun Rio Fahmi memang masih belum stabil, maka itu ada pemain tambahan di sektor tersebut, yakni Birul Walidain ya, yang baru saja didatengin oleh manajemen. Artinya Thomas Doll ini paham bahwa meskipun Persija Jakarta telah banyak mencatat clean sheet, tapi bukan berarti pertahanannya ini solid. Maka itu manajemen mendatangkan 2 pemain tambahan di lini pertahanan. Dan juga Persija Jakarta kemungkinan bisa menurunkan Oswaldo Hai, artinya mereka mendapatkan tambahan kekuatan di depan. Apalagi Abdullah Yusuf Helal belum tentu akan bermain di pertandingan ini karena dia kan membela timnas Bahrain ya. Dan Kremencek ya memang bisa bermain di pertandingan ini karena ini kan adalah laga tunda ya. Dan feeling saya nih teman-teman, Persib Bandung akan bermain normal. Meskipun ini lawan rival, tapi tentu mereka ingin meraih kemenangan apalagi bermain di kandang sendiri. Jadi saya tidak yakin bahwa Luis Milla akan menggantikan strateginya. Ya, kalau formasi mungkin nanti dia rubah. Tapi strateginya feeling saya akan tetap ball possession secara progresif passing yang banyak, dan mengambil keputusan secara cepat ketika sudah berada di final third. Artinya ketika sudah berada di ruang pertahanan Persija. Sedangkan dari Persija nih feeling saya, mereka akan bermain compact. Jadi bukan berarti parkir bis, enggak. Compact itu berarti menunggu di tengah. Tapi ketika mendapatkan bola, saya sudah menghitung nih teman-teman, para pemain Persija membutuhkan sekitar 20 detik untuk membangun serangan ke area pertahanan tim lawan. Jadi mereka adalah tim yang sangat efektif ketika membangun transisi positif yang cepat. Dan memang mereka punya pemain-pemainnya untuk menjalankan peran mereka. Artinya konsep dari Thomas Doll ini sudah mulai berhasil di Persija Jakarta. Prosesnya berjalan, progresnya kelihatan sedikit. Saya belum mengatakan secara full karena saya pernah membuat konten kan tentang Thomas Doll. Saya jelaskan, jangan menilai strategi ataupun konsep permainan dari Thomas Doll di tengah musim, jangan. Kasih dia 1 musim, tapi di pertengahan musim, lihat, ada perubahan nggak dalam gaya bermain Persija? Ada kan? Dan mereka baru kalah 2 kali loh. Pertama di awal musim ketika konsepnya belum dipahami, konsep Thomas Doll belum dipahami oleh para pemain, dan kemudian ya ketika di sistem bubble itu mereka kalah dari PSIS Semarang ya juga memang pada saat mereka kekurangan pemain ya, Thomas Doll juga sempat mengeluh kan ya, karena memang dari segi materi pemain, dari segi kedalaman ya Persija nggak semua pemainnya punya pengalaman. Jadi ya itu yang menjadi kesulitan untuk mempertahankan konsistensi permainan, apalagi bermain di sistem bubble, jadwal padat ya, berat juga. Memang Persib Bandung punya materi pemain yang lebih baik, dari segi kedalaman skuad juga lebih berpengalaman, ya maka itu mereka bisa bertahan tidak terkalahkan selama
di sistem bubble tersebut ya, mereka satu-satunya tim yang tidak terkalahkan. Nah, artinya ketika Persib akan bermain possession, progressive passing, Persija main sedikit compact, menunggu di tengah, membangun serangan balik yang cepat, ya kita tentu akan menonton pertandingan yang menarik. Artinya kemungkinan besar pertandingan ini akan berjalan secara ketat. Dan feeling saya ini para pemain Persib juga akan berhati-hati di menit-menit awal. Jangan sampai kecolongan. Karena 10 menit awal itu adalah jendela bagi Persija Jakarta untuk bisa membangun counter yang cepat. Jadi ketika dapat bola cepat bangun counter. Sedangkan bagi Persib 15 menit awal adalah jendela yang bisa mereka manfaatkan untuk membangun serangan ke ruang pertahanan Persija, karena tentu mereka akan memulai dengan strategi mid block. Jadi menunggu di tengah dulu. Nah, artinya 15 menit awal dari pertandingan ini akan sangat krusial bagi masing-masing tim. Feeling saya pertandingan akan berjalan ketat. Ya, kalaupun ada tim yang menang, maka tim tersebut akan menang dengan skor tipis, meskipun akan sangat sulit ya, karena penjaga gawang dari kedua tim ini kan juga sama bagusnya. Ya kalau feeling saya 50-50 persentasenya teman-teman. Meskipun ya memang Persib diunggulkan karena mereka akan bermain di kandang sendiri ya. Tapi ya menurut saya ini pertandingan akan berjalan ketat, dan juga ya istilah yang biasa kita pakai kan, akan ada adu mekanik nih di antara para pemain di atas lapangan. Ya bukan berarti mereka akan bermain kasar, tapi pressing nih. Mereka akan tentu melakukan pressing. Akan ada pressing dari Persib, akan ada counter pressing dari Persija, dan sebaliknya. Akan ada pressing dari Persija, akan ada counter pressing dari para pemain Persib. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini. Pilihan dari teman-teman apa? Kira-kira tim mana yang akan bisa meraih kemenangan? Yuk kita nikmatin pertandingan yang besar ini. Dan saya harapkan para supporter yang nanti hadir di stadion bisa tertib dan juga menikmati jalannya pertandingan yang besar ini, dan juga bisa mencermati adu strategi antara dua pelatih kelas dunia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.